Selamat siang, perkenalkan saya Anin Kasabu, dokter spesialis jantung, konsultan intervensi dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Padjadjaran dan Dr. Hasan Sadikin dari Bandung, Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah keterpaduan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah. Mata kuliah keterpaduan diagnostik invasif dan non-invasif merupakan mata kuliah rumpun wajib dengan bobot SKS 5 dan semester 8. Terdapat beberapa capaian pembelajaran, yaitu pertama, mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan. Kemudian mampu melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung dan pembuluh darah serta prosedur-prosedur intervensi non-bedah. Mampu melakukan pemeriksaan dan membuat interpretasi klinik pada penyakit-penyakit pembuluh darah dengan modalitas non-invasif dan invasif, dan dapat mengelola alat pacu jantung, IABP, hemofiltrasi, ventilasi mekanik dasar, dan alat bantu hemodinamik lainnya. Selanjutnya, diharapkan mampu memimpin suatu tim kerja dan berkontribusi dalam tim untuk memecahkan masalah kesehatan baik pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif dalam konteks ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Mampu bekerja sama dengan profesi lain melalui pendekatan inter dan multidisipliner dalam menyelesaikan masalah kesehatan di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah sesuai dengan kode etik profesi kedokteran dan etika profesi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Memahami ilmu mengenai pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, baik non-invasif maupun invasif, dan tata laksana penyakit jantung dan pembuluh darah. Memahami prinsip dasar, prinsip kerja, serta interpretasi pemeriksaan penunjang, baik non-invasif maupun invasif, untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Pengetahuan dalam membaca, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan secara klinis hasil pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, serta pengetahuan dalam melakukan dan menginterpretasi klinik hasil ekokardiografi dan Doppler vaskular. Pengetahuan melakukan dan membuat interpretasi klinik pemeriksaan kateterisasi jantung dan pembuluh darah, angiografi, serta prosedur intervensi non-bedah. Pengetahuan melakukan dan menginterpretasi hasil pemeriksaan penyakit kardiovaskular dengan menggunakan modalitas non-invasif dan invasif. Kemudian pengetahuan melakukan, membaca, dan membuat interpretasi klinik pemeriksaan pencitraan kardiologi nuklir, CT, dan MRI kardiovaskular. Serta pengetahuan memahami indikasi serta prosedur intervensi non-bedah dan bedah pada penyakit kardiovaskular. Capaian pembelajaran yang lainnya adalah pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menginternalisasi nilai, norma, serta etika. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek kedokteran mutakhir.
serta mampu melakukan dan menginterpretasi angiogram koroner natif maupun graf bedah dan angiogram ventrikel kiri, serta mampu melakukan dan menginterpretasi kateterisasi jantung kanan dan kiri. Untuk deskripsi singkat mata kuliah, peserta didik akan mendapat instruksi secara langsung dari supervisor dalam memilih, melakukan, dan menginterpretasi hasil pemeriksaan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah, pasien dirawat inap maupun rawat jalan, melakukan konsultasi pelayanan melalui metode pembelajaran didaktik. Kemudian materi pembelajaran dan pokok pembahasan antara lain adalah 1. Prinsip pencitraan fluoroskopi, fisika radiasi dan keamanan. Yang kedua, anatomi radiologis dari jantung, aorta, pembuluh-pembuluh darah besar, dan arteri koroner. Demikian juga dengan arteri femoral, radial, dan brachial yang digunakan untuk akses pembuluh darah selama kateterisasi. 3. Teknik kateterisasi perkutan, cut down, dan teknik yang digunakan untuk kateterisasi transeptal. Yang keempat, indikasi dan prosedur pacu jantung dan perikardiosentesis dan komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan tindakan. Yang kelima, prinsip-prinsip dasar dan indikasi ultrasound intrakoroner, Doppler, dan penilaian tekanan. Yang keenam, pengenalan alat laboratorium kateterisasi, yaitu monitoring fisiologis, transducer, analisis darah, dan lainnya. Kemudian evaluasi angiografi koroner, ventrikulogram, aortogram, dan angiografi pulmonar yang pada kasus normal dan patologis. Melakukan bedside kateterisasi jantung kanan, termasuk pengukuran kardiak output, pengukuran tekanan dan oksimetri, dan diperlukan dokumentasi. Prosedur kateterisasi jantung kiri, termasuk angiografi koroner, ventrikulografi, angiografi graf bypass, dan intervensi non-bedah, serta akses arterial perkutan, baik femoral, radial, brachial, dan akses vena dan pencapaian hemostasis setelah kateterisasi. Berikut kepustakaannya. Kemudian untuk media dan alat pembelajaran adalah dengan modul, textbook, dan guideline. Dengan tim teaching adalah Prof. Dr. Januar Wibawa Marta, Dr. NPH, spesialis penyakit dalam spesialis jantung pembuluh darah konsultan, Dr. Ahmad Fauzi Yahya, Dr. Teddy Arnold Sitrite, Dr. Hairul Ahmad, Dr. Dendi Puji Wahyudi, dan saya, Anin Kasabu. Mata kuliah syarat di minggu ke-1 sampai 10 dengan sub CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan adalah menjelaskan prinsip pencitraan fluoroskopi, fisika radiasi, dan keamanan, menjelaskan komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada kateterisasi jantung dan angiografi, termasuk hipotensi, gagal jantung, aritmia, iskemia miokard, reaksi kontras, emboli kolesterol, gagal ginjal, dan komplikasi-komplikasi vaskuler serta perdarahan retroperitoneal dan tamponade jantung. Kemudian memahami anatomi radiologis dari jantung, aorta, pembuluh-pembuluh darah besar dan arteri koroner, demikian juga arteri femoral, radial, dan brachial yang digunakan untuk akses pembuluh darah secara selama kateterisasi. Mengenal bentuk gelombang tekanan yang diperoleh selama kateterisasi jantung. Kemudian menjelaskan data-data hemodinamik dan oksimetri yang rutin dikumpulkan dan bagaimana menghitung cardiac output, resistensi vaskular, area katup, dan shunt arteriovenous dari hasil pengukuran. Menjelaskan berbagai macam teknik kateterisasi perkutan dan cut down. Menjelaskan berbagai macam tipe kateter yang digunakan dalam angiografi koroner dan kateterisasi jantung. Menjelaskan peralatan dan teknik yang digunakan, dan menjelaskan kapan dan bagaimana cara melakukan pacu jantung dan perikardiosentesis dan komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan tindakan. Mengevaluasi angiografi koroner, ventrikulogram, aortogram, dan aortografi pulmonal yang normal dan patologis, yang dimana harus mencapai tingkat kompetensi 3. Kemudian mampu melakukan pemilihan modalitas penata laksanaan yang tepat, baik medis, perkutan, atau bedah, berdasarkan data angiografi. Menunjukkan tanggung jawab dalam permintaan, melakukan dan menginterpretasi tes invasif dengan mempertimbangkan secara tepat risiko dan keuntungan tindakan. Mengenal risiko ion radiasi terhadap pasien dan petugas medis,
mengenal kekuatan dan kelemahan prosedur diagnostik invasif dan menginterpretasikan dengan data klinis lainnya, konsultasi dengan perawat dan teknisi dan dokter spesialis seperti intervensionis, elektrofisiologis, dan pediatrik kardiologis. Untuk bahan kajian, pemeriksaan penunjang kardiovaskular adalah elektrokardiografi, ekokardiografi dan Doppler, uji latih jantung dengan beban, kateterisasi jantung dan angiografi, pencitraan CT dan MRI kardiak, kardiologi nuklir, elektrofisiologi dan pacu jantung, serta penyakit jantung koroner iskemik yaitu angina pectoris stabil dan komplikasi penyakit jantung koroner. Selanjutnya penyakit miokard dan perikardial yaitu kardiomiopati, miokarditis, akut perikarditis, kronik perikarditis, dan perikarditis efusi. Dan juga advanced cardiac life support yaitu airway, breathing, circulation, dan defibrillation. Dengan metode pembelajaran dalam waktu adalah diskusi dan simulasi lapangan serta melakukan praktek, di mana kriteria penilaian dan indikator adalah mampu mengetahui, mengerti, dan melakukan seluruh materi pembelajaran dengan bobot nilai 80. Terima kasih. Jadi, indikasi perikardiostesis, kamu tahu nggak? Kamu siapa namanya? Jadi dok. Jika didapatkan adanya reduksi pada ada yang tahu? Semester 0? Jadi mungkin scoringnya dong. Nah, semester 0 tutup laptopnya semua, kalian mau ngapain? Jadi scoring kardio Indikasi perikardiostesis. dari taponan. Ya, kalau taponat. Kalau ada efusi perikard tapi nggak taponat perlu perlu dilakukan nggak? Nggak ya? Bisa juga sih kalau diagnostik. Ada yang namanya, selamat datang Dr. Amon, pressure volume curve of the pericardium. Ini namanya Hartrop phenomenon. Iswandi, Iya, udah tahu belum? Iya, kalau lateral phenomenon ini jadi intinya untuk perikardial itu dia memiliki elastisitas untuk sampai maksimal. Pada saat dia sudah melewati titik maksimal itu tekanan di intra perikardial itu akan meningkat secara mendadak sehingga kita pada saat itu akan menjadi suatu kardiak tampungan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi volume, unit pressure, ada yang batas dari di pericardial stretch. Tapi kalau kita perhatikan ini kan pericardial reserve volume itu berbeda sesuai dengan kecepatan dari efusi perikard penumpukannya. Jadi kita dapatkan kalau pada yang rapid daripada effusion sedikit saja sudah, ini kan volume, ini karena volume sedikit saja sudah menyebabkan tamponan. Sedangkan pada yang slow, yang kronik kan volumenya jauh bertambah lebih banyak sebelum menyebabkan tamponan. Ada yang tidak mengerti, ini dasar sekali. Oke, selanjutnya penyebab dari kardiak tamponan macam-macam, cuma kalau di ternyata di luar negeri, di Indonesia mungkin berbeda karakteristiknya. Kalau di Eropa dan di Amerika, pertama adalah intervensi, jadi memang tindakan intervensi. Jadi untuk intervensionis harus paham lupa perikardiosintesis, kemudian cancer, infeksi, dan yang lainnya. Di RSIS gimana? Mix paling banyak apa? Yang sering kalian temukan apa? TB. Terus? TB sama cancer. Kalau saya zaman residence dulu paling itu salah satunya pasien SFD. Kalau ini sih Sekarang jarang karena udah CKD udah banyak di luar juga ya. Oke. Nah, pemilihan dari drainase cairan perikard ada dua. Betulnya apakah berdasarkan surgical atau berdasarkan menggunakan transkutan yang kita lakukan? Berdasarkan apa saja? Satu, presentasi klinis, penyebab, dan jumlah volume atau akses. Kita akan bahas satu-satu. Jangan sama-sama 6. Kalau kalian pakai tiga 6 berarti sheetnya 7. Ya. Nah, ini untuk function subsiploid. Lokasi subsiploid merupakan salah satu lokasi yang paling aman
Jadi kalau residen yang melakukan paling aman subsivoi karena dia jauh dari lokasi struktur yang dapat menyebabkan kematian saat segera. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah lokasinya yang harus ada di bawah angulus budok di sini kan? Kan kalian posisinya yang gak diajarin di mana? Minsi, integrasi. Ya kita aimnya ke sini dong. Terus sebenarnya kalau bisa kita echo dulu dong, kita cek dulu jadi ketebalan dari akar kulit sampai ke perikatnya yang kita puncture, jadi kita bisa pastikan needle kita apakah sesuai atau tidak. Terus anestesi, setelah itu nanti waktu kita puncture kita jangan tergalur tapi agak Stick, landai, ya agak landai, terus arahnya itu diarahkan ke bahu, sambil kita aspirasi dong. Kita aspirasi kalau misalnya memang katanya sih kalau yang kita rasakan biasanya kalau memang sudah menembus perikat tuh kayak menembus kertas dong, dari ada rasanya, terus dia langsung plong itu bisa tertarik. Udah kalau memang sudah tertarik langsung kita longgarkan si syringe-nya, baru nanti kita masukkan lagi. Oke, itu nanti akan dibahas satu untuk akses. Ada tambahan dokter Fit? Kemudian lurus. Oke, jadi kalau tadi dokter Minsi jelaskan itu betul. Kita arahkan ke bagian anestesi lokal sambil kita aspirasi dulu, kita lihat dan kalau bisa ditutup dulu karena paling nyeri kan memang di daerah kulit, dan kalau kalian pernah tulang ke dalam, kalau kalian angkat tulang itu sakit sekali. Selanjutnya dilakukan dengan needle puncture. Tadi yang dikasih ya jarum puncture needle disambung ke spek 10 cc atau 20 cc. Sebetulnya 20 cc lebih enak. 10 cc karena tidak terlalu berat kalian aspirasinya. Sambil kalian puncture sambil diaspirasi. Di sini disampaikan ke yang bahu kiri left pemberian head. Dan kalau kalian mau subsivoi, pasien lebih enak duduk, agak setengah duduk. Jadi biar cairannya ke bawah. Ini diaspirasi terus sampai keluar. Kan jadi kalian sambil puncture sambil aspirasi. Dan sambil ketika kalian sudah berhasil aspirasi, yang harus dilihat adalah EKG. Kalau ada VS itu kemungkinan besar puncture-nya ke ventricle. Ya. Jadi sambil di fluoro juga, sambil di echo juga gitu. Kalau ini dia blind. Kalau kita paling aman pakai echo, minimal pakai echo. Jadi kalau pakai echo sambil ya. Baru masuk layar ya, jiwa ya. Kalau kita pakai echo sambil dilihat apakah masuk ke dalam perikat. Kalau pakai fluoro dilihat apakah betul masuknya ke ruang perikat. Ini kan di jantung ya, ini siluet jantung. Sering mungkin juga masuknya ke pleura, berarti ke sini kan. Berarti harus dipindahkan. Setelah itu baru masukkan sheet. Nanti akan dipelajari saat kalian stase di Catlab. Baru masuk detail dan diaspirasi. Masuk detail, baru diaspirasi. Kurang lebih maksimal 500 cc untuk yang kronik. Kalau untuk yang akut kita habisin. Kalau kita gara-gara tindakan dihabisin aja nggak masalah. Ininya tipis. Lokasinya kalau idealnya adalah di antara di atas aja lah tergantung, dan ditaruhnya itu kalian ambilnya itu di kalau dari border di atasnya rib, jadi harus di atas rib karena di bawahnya banyak syaraf dan yang lainnya. Ini lebih mudah kalau untuk kita emergency di habis tindakan karena listis masih sedikit kan, dari subsivoi belum dapat. Kemudian ini parasenal juga cukup beresiko. Resikonya karena internal thoracic artery. Berarti ini pakai view flux. Puncture-nya kalau kayak guide view flux. Sebaiknya tidak dilakukan sih sama kalian. Nggak boleh juga sih. Mereka subsivoi aja, atau kalau mau apikal tapi harus kita ditemenin oleh fellow, kayak cukup beresiko juga apikal. Tapi yang disarankan karena punya echo jangan lakukan blind.
pada EKG dengan cara yang tadi dijelaskan. Kemudian kita periksakan ya seperti biasa untuk diagnostik perikardial berikutnya. Kontraindikasinya relatif. Ini relatif. Kalau udah life saving kita lakukan aja. Mau trombositnya berapa juga ya, berapa life saving dilakukan. Cuman namun idealnya pada pasien-pasien trombositopeni dengan ya yang ada resiko seperti ini dilakukan sama yang berpengalaman. Ya, karena berarti nggak harus multiple puncture atau nyasar ke pembuluh darah yang lain seperti itu. Ini nanti slide-nya saya kirim aja ke Nancy, boleh di-share ke semua. Ini intinya kalau ada efusi perikard dengan tamponan dengan trombositopeni, ini sarankannya kalau emergency ya dengan apical approach. Karena kalau subsequent kita khawatir karena liver dan yang lain takut perdarahan. Tapi lebih amannya kalau untuk rekan-rekan PPDS tetap subsequent daripada apical. Ini untuk tata laksana efusi perikard dengan trombositopeni. Ini komplikasi perikardiosintesis. Jadi mau sehati-hati apapun kalian melakukan tindakan, kalau ada tindakan tidak mungkin. Jadi komplikasi itu namanya inevitable, tidak mungkin dihindarkan. Mau kalian sehati-hati mungkin, mau kalian berupaya sebaik mungkin, berhati-hati, komplikasi inevitable karena pasti mungkin terjadi. Ini yang mungkin terjadi. Jadi ketika komplikasi terjadi, yang penting dipikirkan adalah yang kalian lakukan adalah sudah sesuai, masih sesuai step yang dilakukan betul. Karena komplikasi inevitable dan yang penting adalah bagaimana kita menangani komplikasi tersebut. Waktu itu sama bukan ya? Yang perforasi itu TPM ya? TPM. Astu junior kan? Iya. Iya kan? Iya. Ya gue fellow kan? Iya dong. Iya, lu junior. Ya, yang naik ke OKA langsung. Ya, tapi selamat kan pasiennya. Resiko pasang TPM ya perforasi cek ruang jantung. Pasiennya perforasi tapi kan teratasi, pasiennya pulang dan selamat. Sama dokter misi ya. Enggak. Ini salah satu resiko yang mungkin terjadi. Dan ini adalah resiko ketika kita lakukan drainase dengan cepat pada pasien yang kronik effusion. Kalau yang akut langsung aja dilakukan. Cuma kalau yang kronik ada cardiac decompression syndrome. Mungkin stepnya gimana ini? Ya dok, ketika pengeluaran cairan perikardnya itu terlalu cepat, itu akan Ada menyebabkan tulisannya semua itu begitu gampang. Prinsipnya apa? prinsipnya itu yang mungkin artinya mengembang terlalu cepat, jadi mengkompres ke arah LV. Ya. LV Jadi ini yang harus dihati-hati. Ketika terjadi pericardial decompression syndrome, 80% 90% meninggal. Mau kita kasih support seperti itu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita mau menolong malah. Jadi maksimal ya mungkin pas akut ya 500 cc. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, Dokter Amon. Tadi yang untuk integrasi itu kan waktu awal kita tindakan 500 kita keluarkan Maksimal. maksimal 500. Habis itu dibuka atau ditutup three-way-nya? Ditutup terus Tutup selama selama 24 jam. 24 jam. Iya. Terus per 24 jamnya Kecuali setelah kita kosongkan 500 cc, kita echo masih tamponan dan pressure-nya masih rendah, kita reduce, tapi hati-hati. Setelah itu tutup terus kemudian kita alirkan lagi 12 jam. 12 jam. 12 jam, Per 200 12. sampai 300 cc. Oh, 200 sampai 300. Per 12 jam, jadi dibukannya cuma 12 jam ya. terus Karena dibuka. sering miss, kita minta cuma 200. Bisa kita miss nih, seringnya terjadi di ruangan itu. Kita bilang alirkan 200 cc per 12 jam. Mereka lupa nutup. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah yang kita sebaiknya lakukan, kita minta buka aja tiap 12 jam. Tapi 200 cc keluar langsung tutup. Jadi mintanya Oh, gitu. Tapi yang pasti tamponatnya ada atas. atas itu. Ada lagi? Saya pernah ada pasien yang beberapa kali tamponan itu
di mana praktek kami dulu? Di Batam betul. Ada dokter jantung ya? Ada. Oke. Jadi yang harus kita lakukan pertama kalau kita sebenarnya tamponan ini kan untuk life saving ya. Tamponan itu life saving kita lakukan dari kardioversi. Ketika sudah teratasi, itu yang harus. Jadi gini penanganan sakit kardiak emergency itu ya kita atasi emergensinya dan kita atasi penyebab utamanya. Jadi harus mencari tahu penyebabnya kenapa. Andai kata penyebabnya infeksi ya kita atasi infeksinya. Kalau penyebab kanker atasi kankernya. Kankernya tidak bisa ditangani lagi. Kita kalau di sini kita pernah lakukan jadi disambungin disambungkan antara perikat dengan apa sih asites tuh lapisan peritoneum disambungin perikat ke peritoneum jadi drainasenya ke tesenya itu pasiennya nggak bisa dilepas. Pernah nggak sih kalau kita pasang Sysfocus tuh kayak di kan nggak ya dok? Kalau dari asites atau perawat kan sering seperti itu ya dok. Pulang gitu. Pasien drainasi kan dia produktif sekali. Jadi kita kalau pembatasan yang nggak bisa diatasi bisa disambungin perikardial pleura atau perikardial peritoneal. Cuma kadang kalau ke pleura mereka jadi asumsi pleura sama yang bang Widi disambunginnya 2 kali sih di sini pernah disambungkan ke peritoneal. Karena malignansinya sudah tidak bisa. Betul. Karena kan kasihan ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih. Jadi gimana Nadine menurut Nadine? Dia boleh. Itu Mak ini apa? Ada apa? Ini Pak ada ini. Itu. Itu tempel. Lihat ada lihat. Ini ya. Pertama kan kalau pertama ngeliat NGO apa? Ini view spider itu buat melihat ibunya di last main bifurcatio. Ini last main, ini AD, ini circumflex. Iya kan? Bisa terlihat besar. Tapi itu saya ini bukan bisa bercanda. Yang lain kita bisa lihat secara